Di barat dunia Islam, pernah berdiri sebuah peradaban yang cahayanya menerangi Eropa. Namanya Andalusia. Sebuah negeri di mana ilmu pengetahuan, seni, dan iman menyatu dalam harmoni yang tak tertandingi. Inilah kisah tentang kejayaan yang pernah menyinari kegelapan, fajar yang terbit dari ufuk barat. Tahun 711 Masehi. Di bawah perintah Musa bin Musyair, seorang panglima muda dari suku Berber, bersiap mengukir sejarah. Tariq bin Ziyad berdiri di atas geladak kapal, menatap daratan Eropa yang tertutup kabut misteri. Baginya, ini bukan sekadar penaklukan tanah baru, melainkan tugas suci untuk membawa cahaya Islam ke tanah yang terbelenggu kegelapan. Dengan 7.000 pejuang yang tak gentar akan maut, armada kecil itu membelah Selat Gibraltar. Nama selat itu kelak akan mengabadikan namanya, Jabal Tariq. Di sana, di bawah bayang-bayang tebing raksasa, langkah pertama menuju fajar baru dimulai. Setibanya di daratan, Tariq mengambil keputusan yang mengguncang logika militer. Ia memerintahkan seluruh kapal yang membawa mereka untuk dibakar habis. Saat asap hitam membumbung ke langit, ia menghancurkan satu-satunya jalan untuk pulang. Tidak ada lagi pelarian. Hanya ada kemenangan atau kesyahidan. Di hadapan pasukannya yang terpaku melihat kapal-kapal mereka menjadi abu, Tariq berdiri tegak. Dengan suara yang menggelegar melebihi suara angin laut, ia memulai pidatonya yang paling legendaris. Sebuah seruan yang akan terus bergema melintasi zaman. Wahai sekalian manusia, kemana kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut, dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, tidak ada bagi kalian kecuali kejujuran dan kesabaran. Kalimat Tariq membakar setiap keraguan di dalam dada pasukannya. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pembawa pesan Tuhan. Pidato itu mengubah rasa takut menjadi keberanian yang murni. Mereka bukan lagi pasukan yang terjebak, melainkan singa-singa padang pasir yang siap menerjang badai besi di tanah asing. Di lembah Guadalete, pasukan Islam bertemu dengan kenyataan pahit. Raja Roderick dari Visigoth datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, bersenjata lengkap, dan penuh keangkuhan. Namun jumlah bukanlah penentu takdir. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Tariq bin Ziyad berada di barisan terdepan, membelah barisan musuh dengan keberanian yang tak terbendung. Kepemimpinan Visigoth yang zalim runtuh seketika saat Raja Roderick tewas di medan laga. Kekuasaan yang telah berdiri berabad-abad itu hancur dalam sekejap di bawah keteguhan iman pasukan Tauhid. Kemenangan di Guadalete adalah kunci yang membuka gerbang emas Andalusia. Satu persatu kota jatuh dalam damai, Cordoba, Toledo, hingga Sevilla. Tariq bin Ziyad telah membuktikan bahwa dengan keyakinan yang bulat, gunung pun bisa dipindahkan. Inilah awal dari 7 abad kejayaan Islam di Eropa. Saat sebagian besar Eropa tenggelam dalam masa kegelapan, di bawah naungan Panji Islam, tanah Iberia bermetamorfosis menjadi oase ilmu dan kemanusiaan. Ini bukan sekadar sejarah penaklukan wilayah, melainkan sejarah penaklukan kebodohan. Andalusia berdiri sebagai bukti nyata bahwa ketika iman dan akal berjalan beriringan, dunia akan tunduk dalam kekaguman. Bayangkan sebuah kota di abad ke-10, di mana jalan-jalannya telah beraspal dan diterangi lampu-lampu di malam hari, sementara kota-kota besar Eropa lainnya masih berkubang dalam lumpur dan kegelapan. Itulah Cordoba, permata dunia yang menyaingi keagungan Baghdad di timur. Di sini, stabilitas pemerintahan Umayyah menciptakan keamanan yang luar biasa. Perdagangan berkembang pesat, pasar-pasar dipenuhi sutra, rempah, dan kertas. Teknologi baru yang dibawa Islam untuk mengabadikan ilmu. Ekonomi Andalusia tidak hanya memperkaya penguasa, tapi menyejahterakan rakyatnya, menciptakan kelas menengah yang terpelajar dan mandiri. Andalusia adalah tempat di mana arsitektur bukan sekadar bangunan, melainkan doa yang terukir di atas batu. Masjid Agung Cordoba, dengan ribuan tiang marmer dan lengkungan merah putihnya, menciptakan hutan kedamaian yang tak terbatas. Setiap ukiran kaligrafi di dindingnya adalah pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Puncaknya adalah Alhambra di Granada, istana yang tampak melayang di atas air, di mana geometri suci bertemu dengan keindahan alam. Air mengalir melalui taman-taman Generalife, melambangkan sungai-sungai surga. Di sini,
Arsitektur Islam tidak hanya memanjakan mata, tapi juga menenangkan jiwa, membuktikan bahwa keindahan adalah bagian dari ibadah. Namun, warisan terbesar Andalusia bukanlah batunya, melainkan ilmunya. Perpustakaan Al-Hakam II di Cordoba menyimpan lebih dari 400.000 buku, di saat perpustakaan terbesar di Eropa hanya memiliki beberapa lusin saja. Andalusia menjadi magnet bagi para pencari ilmu dari seluruh dunia. Disinilah Ibnu Rushd mendamaikan filsafat dan agama. Di sini Az-Zahrawi meletakkan dasar-dasar bedah modern yang alat-alatnya masih digunakan hingga hari ini. Ibnu Firnas mencoba terbang di atas langit Cordoba, sementara Ibnu Zaidun mengabadikan cinta dalam puisi-puisi yang menggetarkan hati. Ilmu pengetahuan bukan milik satu kaum. Di Andalusia, Muslim, Kristen, dan Yahudi belajar bersama dalam harmoni intelektual yang jarang terulang dalam sejarah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdurrahman An-Nashir dan putranya Al-Hakam II, Cordoba bukan sekadar pusat kekuasaan politik. Ia adalah pusat gravitasi ilmu pengetahuan. Tempat di mana akal manusia dihargai setinggi langit, dan setiap baris tulisan dianggap lebih berharga daripada bongkahan emas. Al-Hakam II membangun sebuah institusi yang menampung lebih dari 400.000 jilid buku. Di saat perpustakaan terbesar di daratan Eropa lainnya hanya memiliki puluhan naskah, Cordoba memiliki jutaan kata yang siap mengubah dunia. Agen-agen buku dikirim ke Baghdad, Damaskus, hingga Kairo untuk mencari naskah-naskah langka. Di gedung-gedung indah yang sejuk, ribuan penyalin buku, termasuk banyak di antaranya adalah wanita-wanita cerdas Cordoba, bekerja siang dan malam. Pengetahuan tidak lagi menjadi milik elit. Ia menyebar ke pasar, ke rumah-rumah, hingga ke tangan para pencari kebenaran yang haus akan cahaya. Universitas Cordoba menjadi magnet yang menarik jiwa-jiwa paling cemerlang dari seluruh dunia. Di serambi-serambi Masjid Agung yang megah, astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat diajarkan dengan semangat keterbukaan. Di sini, tidak ada sekat bagi mereka yang ingin belajar. Muslim, Kristen, dan Yahudi duduk di atas permadani yang sama, membedah naskah-naskah Aristoteles dan Plato yang telah diterjemahkan dan diberi penjelasan oleh para ulama. Di bawah naungan khilafah Islam, Andalusia menjadi rumah bagi keberagaman yang belum pernah disaksikan oleh dunia barat sebelumnya. Ini adalah kisah tentang La Convivencia, sebuah era hidup berdampingan yang menjadikan Spanyol sebagai tempat paling tercerahkan di muka bumi. Stabilitas ini tidak datang secara kebetulan. Ia lahir dari prinsip keadilan yang ditegakkan oleh para pemimpin Muslim. Sebagai pemegang kekuasaan, umat Islam memberikan jaminan perlindungan bagi penganut Kristen dan Yahudi. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan iman mereka, melainkan dihargai sebagai warga negara yang setara dalam martabat. Pajak yang adil menggantikan sistem penindasan era sebelumnya. Gereja-gereja dan sinagoga-sinagoga tetap berdiri kokoh di samping masjid-masjid megah. Inilah fondasi pertama dari kejayaan Andalusia. Sebuah keyakinan bahwa keamanan hanya bisa dicapai jika setiap orang merasa terlindungi di tanah tempat mereka berpijak. Di pasar-pasar Cordoba, Sevilla, dan Toledo, perdagangan bukan hanya tentang pertukaran barang, melainkan pertukaran ide. Seorang pedagang Muslim mungkin menjual sutra kepada seorang pendeta Kristen, sementara di sudut lain, seorang tabib Yahudi sedang mendiskusikan ramuan obat dengan murid-muridnya yang berasal dari latar belakang berbeda. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang menyatukan mereka. Penduduk Kristen yang dikenal sebagai Mozarab mengadopsi budaya dan bahasa Arab tanpa kehilangan jati diri agama mereka. Di sini, perbedaan budaya justru memperkaya warna kehidupan, menciptakan sebuah masyarakat kosmopolitan yang paling maju di zamannya. Puncak dari harmoni ini terlihat di perpustakaan dan pusat-pusat studi. Di Andalusia, ilmu pengetahuan tidak mengenal batas iman. Ibnu Rushd, sang filosof Muslim, bekerja bersama para penerjemah Kristen untuk membedah karya-karya Yunani kuno. Maimonides, seorang rabi Yahudi yang agung, menulis karya-karya filsafatnya dalam bahasa Arab, di bawah perlindungan kepemimpinan Islam. Mereka belajar bersama, mengoreksi satu sama lain, dan membangun peradaban di atas landasan akal sehat. Bagi mereka, kebenaran adalah milik semua orang yang mencarinya. Tidak ada ketakutan akan kehilangan iman karena mempelajari ilmu baru. Sebaliknya, ilmu pengetahuan justru semakin memperkuat kekaguman mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Setelah berabad-abad menjadi mercusuar dunia,
langit Andalusia mulai tertutup awan hitam. Bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan karena keroposnya pilar-pilar persaudaraan yang selama ini menyangga keagungannya. Kesetiaan pada umat perlahan berganti menjadi kesetiaan pada ego. Cordoba, yang dahulu satu, kini mulai bergetar. Ketegangan merayap di lorong-lorong istana, mengubah kawan menjadi lawan, dan kepercayaan menjadi kecurigaan yang mematikan. Inilah awal dari sebuah akhir yang memilukan. Fitnah mulai berhembus lebih kencang daripada angin musim dingin. Di balik tembok-tembok marmer yang indah, ambisi pribadi mulai membakar nurani. Satu demi satu pemimpin merasa lebih berhak atas takhta, mengabaikan peringatan sejarah bahwa perpecahan adalah undangan bagi kehancuran. Persaudaraan tauhid yang dahulu menyatukan berbagai suku dan bangsa, kini terkoyak oleh fanatisme kelompok. Intrik politik menjadi menu harian. Pedang yang seharusnya melindungi rakyat, kini justru dihunus untuk memperebutkan mahkota yang fana. Kekuatan umat terserap habis hanya untuk memadamkan api yang mereka nyalakan sendiri di dalam rumah mereka. Kehancuran itu akhirnya tiba. Khilafah yang agung runtuh dan pecah menjadi puluhan kepingan kecil, yang disebut Muluk Ath-Tawaif. Andalusia yang dahulunya satu kepalan tangan yang kuat, kini menjadi jemari yang tercerai-berai. Setiap kota menjadi kerajaan kecil yang saling bersaing, saling mengunci pintu, dan saling mendendam. Sevilla, Granada, Toledo, dan Saragossa. Semuanya berdiri sendiri-sendiri, merasa besar dalam kekerdilan mereka. Mereka lupa bahwa serigala hanya akan menerkam domba yang memisahkan diri dari kawanannya. Dalam kegelapan perpecahan ini, musuh-musuh di utara mulai melihat peluang yang selama ratusan tahun tak pernah mereka miliki. Tragedi mencapai puncaknya ketika penguasa-penguasa Muslim mulai meminta bantuan kepada musuh untuk menyerang saudaranya sendiri. Demi mempertahankan sejengkal tanah kekuasaan, mereka rela membayar upeti yang mencekik rakyatnya. Mereka rela menggadaikan kehormatan demi perlindungan semu dari mereka yang sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Rakyat menjadi korban dari keangkuhan para penguasa. Pajak dinaikkan hanya untuk membiayai perang saudara atau membayar upeti kepada musuh. Kepercayaan masyarakat kepada pemimpin mereka hilang. Ketika hati rakyat dan pemimpin tidak lagi menyatu, maka kedaulatan hanyalah tinggal menunggu waktu untuk dirampas. Di utara, sebuah badai besar sedang menghimpun kekuatan. Kerajaan-kerajaan Kristen yang selama ratusan tahun terdesak, kini mulai bergerak maju dengan satu sumpah, Reconquista. Mereka melihat perpecahan di dalam tubuh Andalusia sebagai pintu gerbang yang telah lama terkunci, dan kini terbuka lebar untuk sebuah serangan yang tak kenal ampun. Perang panjang menyelimuti semenanjung Iberia. Bukan lagi sekadar pertempuran satu hari, melainkan pengepungan yang melelahkan selama puluhan tahun. Satu demi satu kota yang dahulu bercahaya, jatuh dalam dentuman meriam dan kobaran api. Toledo, Sevilla, dan Cordoba, pusat peradaban dunia, kini harus menyaksikan menara-menaranya berganti rupa di bawah tekanan militer yang kian menjepit. Tekanan politik mulai mencekik umat yang tersisa. Perjanjian demi perjanjian dibuat hanya untuk dikhianati. Umat Islam dipaksa memilih antara meninggalkan tanah leluhur mereka, menyembunyikan identitas iman mereka, atau menghadapi pedang. Ruang gerak kedaulatan Islam kian menyempit, tersudut ke pegunungan Sierra Nevada, menanti nasib yang kian gelap di ujung sejarah. Ini adalah masa di mana keberanian diuji oleh penderitaan yang tak berujung. Setiap jengkal tanah Andalusia kini dibasahi oleh air mata dan darah para pejuangnya. Cahaya yang dahulu menerangi Eropa, kini meredup di bawah deru sepatu kuda pasukan utara. Andalusia sedang berdarah, bersiap menghadapi malam yang paling sunyi dalam 800 tahun perjalanannya. Tahun 1492. Di sebuah bukit yang menghadap ke arah istana Alhambra, waktu seolah berhenti berputar. Granada, benteng terakhir Islam di tanah Iberia, kini berada di ujung nafasnya. Setelah 8 abad cahaya tauhid menyinari Eropa, kini kabut tebal kesedihan datang menyelimuti setiap sudut kota. Sultan Muhammad XII, yang lebih dikenal sebagai Boabdil, melangkah gontai keluar dari gerbang kota. Di tangannya, ia membawa kunci-kunci yang bukan sekadar pembuka pintu fisik, melainkan kunci dari sebuah peradaban besar. Dengan hati yang hancur,
ia menyerahkan kedaulatan Granada. Hari itu, azan terakhir berkumandang dari menara-menara Alhambra, meninggalkan Gemma yang menyayat hati. Saat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, Boabdil tak kuasa menahan air matanya. Melihat istana yang begitu indah harus dilepaskan, ia menangis terseduh-seduh. Namun, di tengah isak tangis itu, ibundanya mengucapkan kalimat yang akan terus terngiang dalam sejarah. Tangisilah seperti perempuan, kerajaan yang tidak mampu engkau pertahankan seperti laki-laki. Sebuah teguran pahit tentang harga dari sebuah perpecahan. Kejatuhan Granada bukan hanya tentang hilangnya wilayah, tapi tentang berakhirnya sebuah era keemasan. Andalusia telah hilang dari peta politik, namun ia tetap abadi dalam ingatan. Ia meninggalkan pesan bagi kita semua, bahwa persatuan adalah ruh dari sebuah peradaban. Senja telah benar-benar tenggelam, namun bintang-bintang Andalusia akan selalu bersinar sebagai peringatan bagi masa depan. Andalusia bukanlah sekadar nama di atas peta yang telah usang. Ia adalah bukti nyata bahwa ketika iman bersanding dengan ilmu, manusia mampu menciptakan surga di atas bumi. Selama 800 tahun, ia adalah mercusuar yang menyelamatkan dunia dari kegelapan. Sebuah simfoni peradaban yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Kejatuhannya adalah pelajaran pahit yang ditulis dengan tinta air mata. Ia mengingatkan kita bahwa musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah kekuatan luar, melainkan perpecahan dan kelalaian dari dalam. Granada runtuh bukan karena kehabisan pedang, melainkan karena kehilangan ruh persatuan dan keteguhan akidah yang dahulu membawanya bertahta. Namun, cahaya Andalusia tidak benar-benar mati. Ia hidup dalam setiap rumus matematika, setiap penemuan medis, dan setiap prinsip keadilan yang kita gunakan saat ini. Andalusia telah kembali ke pangkuan sejarah, namun pesannya tetap abadi, bahwa kejayaan hanya akan milik mereka yang mampu menjaga cahaya tauhid di tengah badai dunia. Sampai kita bertemu kembali di kisah sejarah Islam selanjutnya.